Halo teman-teman, apa kabar? Sudah siap untuk memulai perjalanan menarik bersama? Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam hidup kita. Sikap dan perilaku. Setiap hari, kita menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan menjadi pribadi yang utuh tidaklah mudah. Tapi bisa dimulai dari dua hal sederhana. Bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berperilaku. Mari kita pelajari bersama 3 pilar penting yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang. Pilar pertama yang akan kita bahas adalah pembentukan sikap positif. Nah, sikap positif ini bukan hanya tentang senyum loh teman-teman. Ini adalah fondasi kuat yang membantu kita melihat diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Sikap positif terhadap diri sendiri berarti menerima kelebihan dan kekurangan kita. Sedangkan sikap positif terhadap orang lain berarti menghargai perbedaan dan melihat kebaikan dalam diri mereka. Coba bayangkan, di kantor ada seorang karyawan bernama Budi. Budi ini sering merasa insecure karena hasil kerjanya tidak secepat rekan-rekannya. Ia juga sering membandingkan dirinya dengan teman lain yang dipromosikan lebih dulu. Akibatnya, Budi jadi kurang semangat dan sulit berinteraksi secara tulus dengan rekan kerjanya. Pasti tidak enak ya berada di posisi Budi, tapi tenang. Ada solusinya kok. Budi akhirnya menyadari bahwa ia harus berhenti membandingkan dirinya. Ia mulai fokus pada kemajuan kecil yang ia buat setiap hari. Misalnya, hari ini ia berhasil menyelesaikan satu tugas lebih cepat dari biasanya. Itu sudah prestasi loh. Selain itu, Budi juga mencoba memberikan apresiasi kecil kepada rekan-rekannya. Wah, presentasimu bagus sekali hari ini. Atau terima kasih sudah membantu aku menyelesaikan laporan ini. Perlahan, Budi merasa lebih tenang dan hubungan dengan teman-temannya membaik. Ia menyadari, setiap orang punya jalannya sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami situasi seperti Budi? Atau mungkin kalian punya pengalaman lain tentang pentingnya sikap positif? Yuk, kita renungkan sejenak. Sekarang, mari kita lanjut ke pilar kedua. Pengendalian diri dan manajemen emosi. Emosi adalah bagian alami dari hidup. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan pada cara kita meresponsnya. Pengendalian diri dan manajemen emosi membantu kita berpikir jernih saat emosi memuncak, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat, bukan reaktif. Coba kita lihat contoh berikut. Suatu sore, Sarah baru pulang kerja. Ia sudah lelah, tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari orang tua yang menuntutnya segera menyelesaikan suatu masalah keluarga. Sarah yang merasa tertekan, langsung merespons dengan nada tinggi dan marah, membuat percakapan itu berakhir tidak baik. Setelah menutup telepon, ia menyesali perkataannya. Wah, pasti Sarah merasa tidak enak ya. Tapi jangan khawatir, Sarah belajar dari pengalaman itu. Ia mulai belajar untuk tidak langsung merespons saat emosi sedang tinggi. Ketika ia mendapat telepon lain yang memicu amarah, ia memilih untuk menarik napas dalam-dalam. Ia berkata, "Maaf, boleh kita bicara nanti saja? Aku butuh waktu sebentar." Dengan memberikan jeda, Sarah bisa berpikir lebih tenang dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di situasi seperti Sarah? Atau mungkin kalian punya cara lain untuk mengendalikan emosi? Yuk, kita sharing pengalaman. Terakhir, kita akan membahas pilar ketiga, pembiasaan perilaku disiplin dan tanggung jawab. Disiplin bukan tentang memaksa diri, tapi tentang membangun kebiasaan baik. Tanggung jawab adalah kesadaran bahwa kita adalah pemilik dari setiap pilihan yang kita buat. Ketika keduanya bersatu, kita akan lebih mudah meraih tujuan dan menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Mari kita lihat contoh dari Andi. Andi punya banyak ide dan impian, tapi ia sering menunda-nunda pekerjaan. Ia ingin memulai bisnis, tapi selalu ada alasan untuk tidak mulai. Nanti saja, aku masih sibuk, atau belum waktunya. Akibatnya, impiannya hanya sebatas wacana, dan ia merasa hidupnya tidak pernah maju. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti Andi, tapi Andi tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menerapkan disiplin kecil. Ia membuat jadwal dan berkomitmen untuk mengerjakannya selama 30 menit setiap hari. Ia juga bertanggung jawab untuk tidak membuat alasan. Ia menyadari bahwa tindakan kecil yang konsisten lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Perlahan tapi pasti, ia mulai melihat kemajuan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya pengalaman seperti Andi? Atau mungkin kalian punya tips lain
untuk menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab? Ayo, kita saling berbagi. Teman-teman, hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita punya pilihan. Pilihan untuk bersikap positif, pilihan untuk mengelola emosi, dan pilihan untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Mulailah dari langkah kecil. Kenali dirimu, terima emosimu, dan mulailah bertindak. Ingat ya, kamu punya potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kamu akan mulai bersikap lebih positif seperti Budi? Atau mungkin kamu akan belajar mengendalikan emosi seperti Sarah? Atau kamu ingin mulai membangun disiplin seperti Andi? Yuk, kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, hari ini kamu bisa mencoba memberikan pujian tulus kepada teman atau keluarga. Atau mungkin kamu bisa mulai membuat jadwal harian dan berkomitmen untuk menjalankannya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai perubahan? Ayo, kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap kemajuan yang kamu buat, sekecil apapun itu. Karena setiap langkah maju adalah prestasi yang patut dirayakan. Oh iya, jangan lupa juga untuk berbagi pengalamanmu dengan teman-teman atau keluarga. Siapa tahu, ceritamu bisa menginspirasi mereka untuk ikut berubah menjadi lebih baik. Bukankah akan lebih menyenangkan jika kita bisa tumbuh bersama-sama? Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi sejenak. Coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memperbaiki sikap atau perilakumu? Mungkin kamu bisa mulai dengan tersenyum lebih sering. Atau mungkin kamu bisa mulai menulis jurnal harian tentang hal-hal positif yang terjadi setiap hari. Ingat ya teman-teman, perubahan tidak selalu harus besar dan dramatis. Terkadang, perubahan-perubahan kecil yang konsisten justru bisa membawa dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Jadi, jangan pernah meremehkan langkah-langkah kecil yang kamu ambil. Akhir kata, aku ingin mengingatkan kalian bahwa setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri jika kadang-kadang kamu merasa gagal atau mundur. Yang penting adalah kamu tetap berusaha dan tidak menyerah. Ingat, kegagalan hanyalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Jadi, apa langkah pertamamu hari ini? Ayo, mulai sekarang. Karena perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tetap semangat dalam perjalanan menjadi versi terbaik dari dirimu.